Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar buku tematik 1, subtema 1, dan pembelajaran ketiga kelas 5. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah siap semuanya? Yuk kita mulai. Mohon disimak ya. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Dapatkah kalian menyebutkan bentuk pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? Yuk kita simak gambar berikut ini. Nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ada 5, yaitu yang pertama ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai persatuan, yang keempat ada nilai kerakyatan, dan yang kelima ada nilai keadilan. Nilai ketuhanan yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Seperti pada gambar yang ada di depan mata kalian. Kalian bisa lihat satu persatu dari gambar yang ada. Banyak berbagai macam agama yang berbeda-beda. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Contohnya seperti yang ada di gambar, memberikan bantuan kepada anak-anak di panti asuhan,
memberikan sedekah kepada orang yang meminta-minta di jalanan maupun di pasar ataupun di tempat-tempat umum, dan juga menolong saudara kita yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu ada nilai persatuan. Makna dan nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Seperti melaksanakan kerja bakti di masyarakat, melaksanakan piket kelas, bermain bersama-sama tanpa memandang bulu, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras ataupun agama. Selanjutnya yaitu nilai kerakyatan. Setiap warga negara memiliki kedudukannya sama. Kedudukannya sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contohnya seperti belajar kelompok, seperti rapat RT maupun RW, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu nilai keadilan. Kita harus menghindarkan diri dari sifat boros, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Contohnya seperti yang ada pada gambar, menolong teman kita yang dibuli oleh teman kita yang lainnya, lalu belajar dengan sungguh-sungguh untuk bekal masa depan kita. Itulah kelima nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu contoh sikap yang mencerminkan nilai Pancasila. Yang pertama ada pada sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, tidak melakukan penistaan dari suatu agama, seperti melakukan pembakaran rumah ibadah. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Yang keenam, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Dan yang terakhir, bersikap toleransi atau saling menghargai kepada umat beragama yang lainnya. Lalu yang kedua, ada contoh sikap yang mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti kegiatan bakti sosial, senang membantu teman yang sedang mengalami kesusahan, mengembangkan sikap tenggang rasa atau menjaga perasaan orang lain, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Lalu yang ketiga, yaitu ada contoh sikap yang mencerminkan sila persatuan Indonesia. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Lalu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu yang keempat, contoh sikap yang mencerminkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Lalu yang kedua, menghindari aksi walk out dalam suatu musyawarah. Yang ketiga, menghargai hasil musyawarah. Yang keempat, ikut serta dalam pemilu atau pemilihan umum, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala desa. Itu bagi orang-orang atau warga negara Indonesia yang usianya 17 tahun ke atas. Kalau untuk kalian belum berhak untuk mengikuti pemilu, pilpres maupun pilkada. Lalu selanjutnya, memberikan kepercayaan wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat. Begitupun kalian, kalau kalian terpilih menjadi wakil rakyat, maka kalian harus mampu membawa aspirasi rakyat, menyampaikan segala aspirasi rakyat. Lalu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, berhati besar untuk menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh musyawarah, lalu bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. Dan yang kelima, ada contoh sikap yang mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak lain, suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Lalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras, tidak bergaya hidup mewah, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Itulah sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kalian pasti bisa membedakan sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dan sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Insya Allah kalian paham ya? Amin. Selanjutnya, mari kita mengamati peta kondisi geografis negara Indonesia. Luas wilayah Indonesia sebesar 5.148.111 km persegi. Letak wilayah Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.504 buah. Pulau itu terhampar di wilayah laut Indonesia yang memiliki luas 3.257.357 km persegi. Adapun luas pulaunya adalah 1.890.754 km persegi. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara
berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Lalu di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia, Timor Leste, Samudra Hindia, Laut Timor, dan Laut Arafura. Dan di sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Berdasarkan peta di gambar, coba kalian tuliskan hasil diskusi kalian pada selembar kertas. Itulah letak dan luas kondisi geografis negara Indonesia. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian paham dengan pembelajaran materi hari ini, dan semoga materi yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian. Syukran.